ingin mempresentasikan tentang pemberdayaan karyawan, komunikasi, organisasi, motivasi, dan kepemimpinan. Pemberdayaan karyawan, individual empowerment adalah ketika pemimpin memberikan kesempatan dan dorongan kepada para karyawan untuk menjadikan bakat, keterampilan, sumber daya dan pengalaman mereka, sehingga karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan hasil-hasil yang dicapai dapat memuaskan perusahaan karena karyawan telah diberdayakan dalam menerapkan konsep pemberdayaan di perusahaan, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan kualitas dalam produksi dan pelayanan. Nafas dulu please. Menurut Triatri ini pada 2012 melaksanakan pemberdayaan karyawan. Mana orangnya kelihatan? Pertama ada kepercayaan, mengacu pada kekuasaan untuk mencapai kemampuan mereka di dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Yang kedua ada kewenangan, yaitu mengacu pada pengaruh yang dimiliki di dalam keputusan administratif atau strategi organisasi. Gue patahin lo kaki lu. Tanggung jawab, yaitu Gue patahin kaki lu. kepedulian atau tanggung jawab seseorang di dalam mengemban Mungkin lu tugas bohong, atau Abis. posisi yang dipercayakan. Mungkin lu bohong sama Karyawan juga presentasi. merupakan beban pekerjaannya sangat tinggi dan harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Tekanan pekerjaan dan kurangnya partisipasi anggota kelompok dilakukan membuat pekerja emosional karena menerima bohongan dari customer dan teguran atasan. Karakteristik pemberdayaan karyawan terbagi menjadi 4. Ada Sense of meaning. Meaning merupakan nilai tujuan pekerjaan yang dilihat dari hubungannya pada idealisme atau standar individu. Sense of competence. Kompetensi atau self-efficacy lebih merupakan kepercayaan individu atau akan kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas mereka dengan menggunakan keahlian yang mereka miliki. Dimensi ini menggunakan istilah kompetensi daripada self-esteem karena difokuskan pada efisiensi secara spesifik pada peran pekerjaan. Sense of self-determination. Bila kompetensi merupakan keahlian dalam berperilaku, maka self-determination merupakan suatu perasaan memiliki suatu pilihan dalam membuat pilihan dan melakukan suatu pekerjaan. Sense of impact. Impact atau dampak merupakan derajat di mana seseorang dapat mempengaruhi hasil pekerjaan baik strategis, administratif, maupun operasional. Contoh kasus pemberdayaan karyawan ada pada perusahaan ABC. Ada seorang pemimpin yang tidak memberdayakan karyawannya dengan baik dan benar, sehingga karyawan yang ada di perusahaan kinerjanya turun dan banyak terjadi masalah dalam perusahaan kesalahan. Sebagai seorang Menurut Goldhaber pada 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang tergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Terus menurut John Lutlow mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relations mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Sedangkan David Rowe berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. teori komunikasi organisasi. Teori struktural klasik. Teori ini berkembang sejak 1800-an dan bisa disebut sebagai teori mesin, menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang sentral dengan tugas-tugasnya serta memberi petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tidak inovatif. 4 kondisi pokok dari teori ini: kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan juga disiplin. Teori neoklasik atau hubungan manusia diperkenalkan oleh Elton Mayo dan lahir karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologi serta sosial dari karyawan sebagai seseorang individu atau kelompok kerja. Melalui percobaan Hawthorne
pada 1924 didapatkan penting memperhatikan upaya insentif serta kondisi karyawan dalam meningkatkan produktivitas. Teori fusi muncul dan diperkenalkan oleh Bake, sementara pada 1957 disempurnakan oleh Gries. Berawal dari kesadaran Bake, pada 1950 mengenal kesadaran kepuasan minat yang berbeda-beda. Organisasi pada tahap tertentu akan mempengaruhi individu seseorang. Pada saat yang sama individu memberi pengaruh besar pada organisasi. Teori peniti penyambung, The Linking Pin Model, dikembangkan oleh Francis Likert dengan menggambarkan struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Teori ini menjelaskan ada beberapa penyelia, yakni anggota dari dua organisasi atau kelompok tersebut. Penyelia ini bertugas sebagai penyambung atau seseorang yang mengingat kelompok kerja satu dengan yang lainnya. Teori sistem sosial. Hubungan antar manusia memungkinkan suatu organisasi bisa bertahan lebih lama ketimbang orang-orang yang ada di dalamnya. Meskipun seseorang yang ada di dalam suatu kelompok sudah meninggal, namun kelompok itu tetap ada orang yang akan menggantikannya. Hubungan antar manusia di dalam organisasi dinilai lebih penting ketimbang jabatan formal. Teori public relation. Komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation, menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terencana bentuk komunikasi internal. 1. Komunikasi ke bawah, downward communication, yaitu komunikasi yang bergerak dari pimpinan ke bawahan. 2. Komunikasi ke atas, upward communication, adalah arus komunikasi yang bergerak dari bawah ke atas. Yang ketiga ada komunikasi horizontal communication. Komunikasi horizontal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan memudahkan melakukan koordinasi yang tepat berlangsung secara formal. Manfaat komunikasi organisasi. Yang pertama, manfaat komunikasi organisasi adalah paham dengan teori komunikasi organisasi. Sebagai seorang yang berada dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu, bisa memahami posisi dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat yang kedua ialah dapat memperkuat hubungan antara anggota organisasi dan pimpinan dari organisasi tersebut. Hal ini bisa membuat organisasi semakin bertahan dan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi. Yang ketiga adalah mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Adanya komunikasi yang baik sehingga para anggota dan pemimpin memahami perbedaan yang ada. Kondisi ini sangat baik jika dilakukan saat diskusi digelar. Manfaat keempat adalah mengetahui teori komunikasi organisasi bisa membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok yang diikuti tersebut. Dan yang kelima, mengetahui tugas pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi membuat seorang bisa sadar akan tugas sebagai anggota maupun pemimpin organisasi. Kesadaran ini mampu meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi komunikasi organisasi. Informatif. Organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses yang muncul diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik demi tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Regulatif. Komunikasi organisasi diharapkan mampu memperlancar peraturan hingga pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Jika tidak bisa menaati, maka biasanya akan ada hukuman bagi anggota tersebut. Integratif. Berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang memudahkan anggota organisasi. Contoh kasus komunikasi. Pada suatu perusahaan terdapat komunikasi yang tidak efektif di chat WhatsApp sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang memicu konflik. Konflik tersebut menimbulkan suasana kerja tidak kondusif bagi produktivitas kerja dan menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Komunikasi yang tidak efektif tersebut disebabkan oleh penyampaian informasi yang tidak lengkap dan penerima informasi tidak paham dengan informasi yang disampaikan. Solusinya, peranan komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting
karena akan membantu terjalinnya hubungan yang baik serta koordinasi yang baik antar sesama anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu juga, komunikasi organisasi akan memberikan dampak pada peningkatan motivasi kerja dari anggota organisasi tersebut. Adanya komunikasi yang efektif dari seorang pemimpin sehingga terjadi konflik dan rapat tidak jadi dilaksanakan dan menghambat kerja. Motivasi kerja karyawan adalah aspek pokok yang harus dimiliki agar karyawan bisa berkontribusi lebih untuk peningkatan kinerja bisnis dan perusahaan. Adanya motivasi kerja ini, karyawan akan memberikan yang terbaik, bekerja lebih produktif, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Motivasi kerja karyawan perlu dipertahankan dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Dalam sebuah perusahaan adalah hal yang wajar jika motivasi karyawan naik turun karena setiap pekerja punya dinamikanya sendiri. Karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi, mereka memiliki produksi dasar untuk menuju kesuksesan. Tujuan dan pemberian motivasi yaitu 1. Mendorong gairah dan semangat kerja bawahan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Contoh kasus motivasi. Pada suatu perusahaan ada seorang pemimpin yang kurang memotivasi karyawannya ketika ada suatu acara, karyawannya tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, sehingga acara tersebut tidak jadi dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya motivasi pemimpin terhadap karyawan, sehingga karyawannya di perusahaan itu bekerja dengan malas-malasan. Motivasi dapat mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dalam memberikan output pekerjaan mereka. Motivasi dapat membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat dan maksimal. Motivasi dapat membuat karyawan untuk selalu memberikan hasil usaha yang terbaik. Motivasi dapat membantu pengembangan diri masing-masing karyawan. Seorang pemimpin yang tidak pernah memotivasi para karyawannya sehingga bekerja dengan bermalas-malasan dan tidak punya dorongan untuk jadi lebih baik, membuat karyawan tidak memberikan hasil yang maksimal. Kayak pukul. Kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerja sama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama. Seorang pemimpin harus tegas. Ketegasan adalah sesuatu keputusan yang harus diambil secara cepat dan jelas dalam situasi yang tidak mengambang dan berlarut-larut. Sebab tugas yang paling berarti bagi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan yang baik, tepat dan normatif. Perlu diingat bahwa wibawa pemimpin bukan karena jabatannya, tapi seberapa banyak keputusannya tepat dan sukses menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Makin banyak yang besar yang sukses, makin tinggi derajat kepemimpinannya. Sebaliknya, sering keputusannya salah, semakin turun kualitas dan derajat kepemimpinan seseorang. Jadi, keputusan yang tegas adalah suatu pilihan sikap untuk melakukan sesuatu yang benar dan tidak imbang. Para karyawan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, menjadwalkan pekerjaan dan mempertahankan standar kinerja. Yang kedua, kepemimpinan suportif, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, bersikap ramah dan dapat didekati serta memperlakukan para pekerja sebagai orang yang serta dengan dirinya. Yang ketiga ada partisipatif atau konsultatif, berkonsultasi dengan para karyawan dan secara serius mempertimbangkan gagasan mereka pada saat pengambilan keputusan. Yang keempat ada kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian, mendorong para karyawan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka dengan menetapkan tujuan yang menantang, menekankan pada kesempatan dan memperlihatkan kepercayaan diri di atas kemampuan karyawannya. Ada sebuah acara hari maraton, tapi acaranya masih 2 minggu ke depan. Yang mengadakan acara tersebut yaitu kantor pusat dan kantor cabang 1 ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Seorang pemimpin pada kantor cabang 1 tidak tegas dalam membuat keputusan, selalu santai dan selalu mengabaikan kerja karyawannya. Akhirnya, saat mendekati acara dimulai, semua belum siap dan acara tidak jadi terlaksana karena seorang pemimpinnya tidak tegas memimpin para karyawannya. Solusinya adalah seharusnya seorang pemimpin harus tegas dalam melaksanakan tugasnya, dengan begitu acara yang diadakan akan terlaksana.